Rumah sakit yang terbengkalai sejak 30 tahun lalu ini menyimpan banyak misteri. Bangunan yang terletak di daerah Tumpang, Kabupaten Malang, dulunya adalah sebuah rumah sakit yang aktif. Tapi kini sudah tidak beroperasi lagi. Konon ada seorang dokter baru yang sering melakukan malpraktik hingga membuat pasien meninggal. Dan itu menjadi sebab kenapa rumah sakit ini ditinggalkan. Gangguan demi gangguan sering terjadi semenjak bangunan ini ditinggalkan. Tidak jarang banyak orang yang terkecoh melihat rumah sakit ini seakan-akan beroperasi. Namun ternyata ini hanyalah bangunan kosong. Kesaksian ketua RT dan warga setempat pun menjadi bukti keangkeran bangunan ini. Tim jelajah dua dunia akan menelusuri lebih dalam lagi tentang bangunan ini. Eksistensi apa saja yang ada di tempat ini? Saksikan penjelajahannya hanya di Jelajah Dua Dunia. Di sini itu bekas rumah sakit Islam ya. Dulunya sekitar tahun 90-an. Di sini tuh banyak terjadi pasien-pasien yang meninggal. Kenapa terbengkalai? Terbengkalainya itu kan dulu itu banyak pasien-pasien yang sakit di sini tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba meninggal dunia. Ada suatu pohon beringin di tengah-tengah bangunan ini yang nggak boleh ditebang. Pusatnya, kalau dibilang pusatnya sih mungkin iya, tapi kalau misalkan dibilang itu tanaman yang keramat bisa jadi iya. Nah, pada awal 90-an itu bangunan ini didirikan atas tanah wakaf ya, dan mungkin beroperasi sekitar 10 tahunan, 10 sampai 15 tahun. Di pertengahan, di awal-awal tahun 2000-an itu udah nggak terpakai lagi sampai sekarang. Bekas rumah sakit yang terbengkalai selama 30 tahun ini menyimpan banyak misteri-misteri gaib. Konon dahulu katanya terdapat pasangan suami istri yang hendak melahirkan di tempat ini. Namun telah disadari bangunan ini hanyalah bangunan kosong. Kejanggalan demi kejanggalan yang dialami oleh masyarakat sekitar turut menjadi bagian dari keangkeran rumah sakit ini. Eksistensi apa yang akan terjadi pada malam hari ini? Jadilah bagian penjelajah kami. Bersama saya, Reganata, di Jelajah Dua Dunia.
saat ini saya ada di dalam rumah sakit yang konon katanya terbengkalai selama 30 tahun. Dan konon katanya, dahulu di rumah sakit ini ada sepasang suami istri yang akan melahirkan di tempat ini. Namun telah disadari, ternyata rumah sakit ini hanyalah bangunan yang kosong. Dan saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh bintang tamu saya yang bernama Mas Hoirin. Sebelumnya, apakah sampean sendiri di sini pernah mengalami sesuatu yang gaib atau merasakan hal-hal yang aneh sebelum-sebelumnya di hidup Mas Hoirin? Kalau saya sendiri ya, saya sebenarnya kurang percaya ya dengan hal-hal gaib tersebut. Karena ya saya berpikir bahwasanya tidak ada bukti otentik dalam ilmu fisika hal-hal gaib tersebut. Baik. Dan saya juga ditemani oleh paranormal, yaitu Rega. Nah, bisa dijelaskan Rega, gimana perasaan Anda ketika melihat bangunan bekas rumah sakit yang terbengkalai selama 30 tahun ini? Wah, di sini tuh saya masuk di awal. Itu sudah merasakan hawa-hawa keberadaan dan seperti ada sesuatu yang mengundang saya ke sini. Seperti ada yang telah menyiapkan atau menyiapkan tamu untuk saya untuk begitu. Wah. Baik, mungkin kita bisa langsung menuju ke belakang ini ya. Baik. Mari. Mari. Oke, saat ini saya ada di koridor di bekas rumah sakit yang terbengkalai ini. Di sini katanya ditemukan ibu-ibu yang melahirkan dan suaminya yang ditemukan di tempat ini di bawah koridor ini. Dan saya akan tanyakan langsung apa yang Rega juga rasakan di tempat ini. Oke, Rega, apa yang Anda rasakan di tempat ini? Untuk saya sendiri di sini ada sosok yang ya sederhana, cuma mungkin akan mengganggu kita nantinya di dekat kamar mandi ini. Di sebelah mana? Oke, sesosok apa yang Rega lihat di tempat ini sekarang? Untuk yang sekarang ada sosok perempuan Di sebelah mana? sebelah belakangnya Mas Ridwan ini. Oh, di belakang sini. Ya. Baik. Ada sosok perempuan di sana yang sekarang melihat kita. Kalau boleh tahu wujudnya itu seperti apa? Wujudnya dia tuh rambutnya panjang sampai pahanya. Terus bajunya sekarang warnanya kuning. Kuning. Warnanya kuning untuk bajunya. Setelah itu tuh wajahnya tuh ya gak ada yang istimewa sih, gak ada luka-luka atau apa, itu gak ada. Terus selain cewek itu, apakah Rega lihat lagi selain sosok yang seperti Rega lihat barusan? Gak ada sosok yang tidak ada. Tidak ada. Dan untuk Masnya sendiri, apa yang dirasakan di tempat ini? Kalau dari saya ya, di sana tadi tuh waktu di lorong itu Ya. saya merasakan kayak ada wangi-wangian yang sangat menyengat. Dan akhirnya karena dari sana ke sini itu baunya lebih terasa lagi, dan itu membuat saya pusing di situ. Baik, mungkin kita bisa ke sana lah, dilihat bahwa wangi-wanginya menuju di mana saat ini. Baik. Nah, saat ini kita kembali di koridor yang pertama, dan seperti yang dibilang tadi Mas Hoirun, katanya di sini seperti mencium bau wangi ya? Betul. Tepatnya di sebelah mana kalau boleh tahu saya, Mas? Kalau dari saya sendiri tadi dari awal sini tadi Ya. mau menuju ke sini itu sudah terasa baunya. Untuk Mas Rega, apa yang Mas Rega rasakan dari bau wangi yang Mas Hoirun ini? Oh, untuk bau wangi itu mungkin ada sosok yang suka sama sampean, Mas. Jadi untuk mengeluarkan bau wangi, untuk mengeluarkan ketertarikan, setelah itu kayak mengubah ini pikiran supaya menjadi kacau di sana, supaya sama pikiran kosong juga. Kalau dibiarkan ini terusan baunya tuh macam-macam nanti.
entah itu nanti wangi, ada yang busuk, itu nanti banyak sekali, bikin pusing, bisa mual, atau nanti pusingnya itu malah jadi kesurupan gitu. Jadi ada sosok yang menyukai Mas Hoirun. Iya, di sana. Dan sekarang ini saya sepertinya merasakan sesuatu hal yang kuat di dalam sana. Oke, sekarang kita akan menuju di ruangan ini. Oke, baik. Sekarang kita ini ada di ruang bawah tanah sepertinya ya, di sini. Dan untuk Rega sendiri, apa yang Rega rasakan di tempat ini? Di sini ada banyak ekspansi, mungkin ada 4. Ya, ada 4 di sini. 4. Ada 4 sosok yang menyerupai seperti dokter juga ada. Terus apalagi selain Itu terus ada lagi sosok yang saya kurang bisa menjelaskan, soalnya entah itu cowok atau cewek, soalnya dia tuh lumpuh, dan juga rambutnya pendek, terus dipenuhi dengan darah. dengan darah? Apakah sosok ini adalah dari pasien rumah sakit ini atau bagaimana menurut Mas Rega? Saya akan mencoba berinteraksi dengan dia dulu, untuk saya tanya-tanya dulu. Mungkin kita bisa lebih dekat, soalnya sosok itu berada di sebelah sini ya? ya. Oke. Jadi sosok itu dulunya pasien yang memiliki penyakit kulit. Kalau menurut Rega, ini kan yang sosok yang kata Rega kan terkena penyakit kulit. Kalau yang dokter, yang dokter itu yang sebelah mana, Pak? Ya, dokter di belakang Anda. Di belakang saya persis sendiri. Sekarang lagi memegang bahu Anda. Memegang bahu saya. Iya. Mungkin Anda bisa merasakan sesuatu sekarang. Ya, saya juga sedikit merasakan seperti panas kayaknya di sini saya. Tadi. Kalau boleh tahu dia setingginya sesaya atau lebih tinggi daripada saya. Baik, untuk Mas Hoirun sendiri apa yang dirasakan di tempat ini? Yang dari saya rasakan itu cukup merinding ya kalau masuk sini. Entah mengapa ya, karena dari masuk tadi turun tangga itu saya merasakan kayak hawa-hawa kurang mengenakan di situ. Entah mengapa, jadi saya merinding di sini. Hawa mengenakan itu bisa dibilang itu hawa negatif dari ekstensi yang ada di sini. Jadi kita merasa merinding karena adanya mereka di sini. Ya. Menurut Rega, apakah penunggu-penunggu sini terganggu akan kedatangan kita? Oh, jelas. Jelas sangat terganggu. Jelas terganggu mereka. Mereka Sudah nyaman di sini karena kurangnya keramaian. Dan kita masuk dengan beramai-ramai seperti ini, mereka terganggu. Oke, baik. Yang tadi Rega sebutkan dokter dengan orang yang terkena penyakit kulit kan ada 4. Nah, yang 2 ini ada di sebelah mana menurut Rega posisinya? Yang 2 tadi ada yang di dekat tangga, yang di dekat tangga sana. Yang di dekat tangga sana, cuma dia itu seperti orang terbelakang mental. Jadi dia cuma bisa berdiri saja, tidak melakukan apa-apa. Dia kan seperti tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Terus yang terakhir, sosok seperti apa ya Rega? Yang terakhir ada di sana. Baik, bisa jelaskan ini sosok apa yang Rega lihat? Di sana adalah sosok lelaki yang pendek, kerdil, bisa dibilang kerdil, dengan mata yang besar, yang satu mata yang besar, dan mulutnya itu sobek-sobek pipinya. Dan menurut Rega, di antara 4 makhluk ini, mana yang paling mereka itu paling nggak suka akan kedatangan kita di 4 makhluk ini? Kalau untuk dokter ini, dia tuh ada yang dia suka di antara kita. Di antara kita. Dan Kita bertiga berarti ini. yang untuk kita yang berada di sini, Untuk dokter itu. ya,
untuk yang si pasien itu, dia itu seperti membenci kedatangan kita. Berarti seperti ingin mengusir kita dari. Iya. Baik pemirsa, di sini juga ada kita di sini yang dikenal oleh masyarakat ditemukan ibu-ibu hamil di sini yang katanya mereka lihat kalau di sini itu rumah sakit. Nah, tepatnya di sebelah kanan saya ini, kalau bisa Reza lihat, apakah di sini ada sesosok juga atau memang benar cerita-cerita seperti itu, ada ibu-ibu hamil yang mereka melihat kalau di situ ada rumah sakit yang tidak terbengkalai, padahal di sini adalah rumah sakit yang terbengkalai. Itu bisa benar. Cuma untuk sekarang di sini tidak ada apa-apa. Dikarenakan mungkin dia sudah berpindah di tempat-tempat lain dan membawa si ibu yang mau melahirkan itu ke sini dengan membantu dia mengeluarkan melahirkan anaknya itu. Baik, kalau begitu kita lanjut di tempat mana yang menurut Rega sendiri yang menarik lagi, di belakang kah? Kalau menurut saya yang paling menarik, Ya. untuk yang paling menarik ada di sebelah sana. Baik, kita akan ke sana permisi. Oke, baik Rega, apa yang Rega lihat di sekitar sini? Mungkin seperti ada suara ya? Ada yang memanggil saya. Siap raih mimpi. Melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi. Sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi. Di sini, kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. Tadi di sini ada sosok anak perempuan kecil dan dia itu esensinya itu sangat jahat. Oke. Oke. Untuk sekarang aman. Untuk sekarang aman. Karena sudah saya tekan sedikit tadi. Jadi dia itu tadi itu memanggil saya. Dia ingin untuk beradu energi dengan saya aslinya di sana. Dan mungkin saya ladeni sedikit tadi supaya tidak mengganggu kita terlalu dalam. Berarti mereka sudah pindah tempat atau Mereka tuh di sini tuh sering berkeliling juga. berarti tidak menetap di sini? Tidak menetap di sini. Berarti bisa jadi ada penghuni baru lagi yang Banyak penghuni baru lagi yang datang. apakah sesosok anak kecil yang Rega bilangkan ini merasa sangat tidak suka dengan kedatangan kita? Karena dia itu merasa sombong dengan kekuatannya. Setelah itu dia juga tidak suka adanya manusia di sekitar sini, di rumah sakit ini. Baik, Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. tidak punya Dia tangan. terbang aja. Terbang. Baik, kita lanjutkan saja ya. Mungkin dari host atau
bintang tamu bisa merasakan sesuatu di sini. Kalau Mas Hoirun sendiri, apa yang Mas Hoirun rasakan? Kalau di sini ya, entah mengapa ini rasanya seperti campur aduk di sini. Padahal di sini kenapa ya? Sangat panas. Saya rasa. Iya. Padahal ini kan ruang terbuka ya. Iya. Itu yang saya bingungkan dari tadi. Untuk Mas Rega sendiri, apakah ada sesosok yang ingin mengganggu Mas Hoirun sendiri atau tidak ada atau bagaimana? Untuk sekarang saya tadi bilang di awal tadi ada yang suka, mungkin ada yang mulai suka dengan Mas Hoirun sendiri. Dan untuk sekarang tidak, dia masih belum menunjukkan eksistensinya tadi. Mungkin kita bisa berkeliling lagi. Baik teman-teman, baru saja Mas Rega merasakan sesuatu yang ingin menyerang Mas Rega ya. Yang ingin menantang Mas Rega rupanya. Namun barusan saja Mas Rega menyerang kembali agar sosok tersebut tidak menyerang Mas Rega kembali. Menurut Mas Rega sendiri, di ruangan ini mana yang menurut Mas Rega itu menarik perhatian Mas Rega sendiri? Ya, di ruang pavilion 3 ini sepertinya ada yang menarik bagi saya. Oke, baik teman-teman, di ruang pavilion 3 ini katanya ada yang menarik. Kita lihat. Baik teman-teman, kita sekarang ada di dalam ruang pavilion 3. Untuk Mas Rega sendiri, apa yang Mas Rega rasakan di ruang pavilion 3 ini? Ya, saya rasakan di sini ada sosok pasien. Pasien? Pasien yang dia ini mempunyai sakit kronis di bagian lehernya, sampai sekarang membusuk di lehernya. Membusuk nih? Tepatnya ada di belakang mereka. Di belakang saya lagi persis nih. Apakah satu sosok apa? Sosok saja di sini. Untuk Mas Hoirun sendiri, apa yang Mas Hoirun rasakan di tempat ini? Saya kurang bisa merasakan apapun di sini. Cuman yang ingin saya kan tadi ke Mas Rega itu di depan ada tulisan banyak sekali. Entah siapa itu yang menulis, tapi tulisannya kamu siapa? Itu mungkin bisa dijelaskan ya? Kalau tulisan itu dari sana itu yang bilang kamu siapa itu dulu-dulunya mungkin atau ada orang yang nulis. Untuk sosok yang di sini tidak ada yang menulis itu. Oh gitu ya. Untuk Mas Rega sendiri, apakah Mas Rega bisa berinteraksi dengan sesosok ini? Mungkin ada sedikit penjelasan apa yang ingin disampaikan dari mereka. Dia ada suatu undang-undang yang bilang dia itu sering ditelantarkan karena dia itu ekonominya rendah dulunya. Jadi para suster dan dokternya itu sering tidak menghiraukan dia, dan dia sangat sebal pada orang-orang seperti dokter itu. Dia cuma ingin menyampaikan itu saja di sini. Apakah dia mempunyai dendam tersendiri atau tidak? Tidak ada. Baik, hanya itu saja yang disampaikan oleh sosok itu. Kemudian kita lanjut, mungkin di sini ada kayaknya ya sosok-sosok yang menarik perhatian dari Mas Rega atau Itu tadi ada tangan. Hah? Mungkin saya salah lihat, sorry. Baik, untuk Mas Rega sendiri apakah melihat sesuatu yang ada di dalam ruangan ini? Merasakan sesuatu mungkin? Di sana sepertinya kamar mandi ya. Cuma tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Baik, saya lihat. Salah lihat berarti. Oke, Mungkin ada yang lewat barusan. Soalnya mereka selalu berotasi, selalu berjalan-jalan. Oke, baik, kita lanjutkan saja ya ke mungkin di ruangan sebelahnya ada sesuatu yang lebih menarik kayaknya. Oke teman-teman, kali ini kita ada di ruang operasi. Nah, ada sosok apa yang ada di ruang operasi ini? Mari kita telusuri. Baik,
Untuk Rega sendiri, apa yang Rega lihat di ruang operasi ini? Sesosok apa yang Rega rasakan? Sayangnya di sini tidak begitu banyak makhluk. Tidak begitu banyak makhluk, berarti 1, 2, Ada 3. 3. Bisa dijelaskan sosok apa? Sosoknya itu memang kayaknya dia tuh penunggu di sini. Penunggu di sini. Penunggu di sini. Sosok orang tua. Kakek-kakek, nenek-nenek. Orang tuanya saya maksud kakek-kakek di sini. Yang ada di dalam sana. Tepatnya di bagian mana? Tepatnya di Boleh langsung ditunjukkan, Rega? bagian kiri saya. Bagian kiri Rega. Oke, untuk Mas Hoirun sendiri, apa yang Mas Hoirun rasakan di sini? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Rega? Yang ingin saya tanyakan tadi kan katanya ada 3 ya. Apa itu berhubungan semua mereka? Maksudnya mereka itu saling mengenal satu sama lain. Iya, kebanyakan di sini sudah saling mengenal. Atau di sini saling mengenal. Itu kalau mereka sudah mengenal itu gimana sih? Soalnya kan saya kurang percaya ya dengan hal seperti itu. Sama dengan halnya kita itu manusia. Kita kan sudah saling mengenal, dia nanti akan selalu membantu satu sama lain juga. Jadi semisal kalau mereka satu sudah membenci kita, Otomatis semuanya bisa ke membenci kita. Baik. Kan tadi kalau di sini kan kakek-kakek. Selanjutnya sosoknya yang kedua. Yang kedua di sini ada 2 wanita di dalam sana. Mari kita langsung ke sana saja. Baik, sepertinya di sini lebih pengap ya udaranya. Di sini ada 2 sosok wanita. Bisa dijelaskan seperti apa sosok wanita? Sosok wanitanya itu yang di belakang saya ini, dia itu lumayan cantik. Bisa dibilang. Belakang sini, Belakang saya, sini. tangannya di pojok sana. Dia seperti dulunya itu seorang suster di sini. Dan dia ingin mengikat salah satu di antara kita semua di sini. Mengikat dalam artian seperti apa maksudnya, Rega? Mengikat maksudnya ada yang dia sukai. Yang disukai. Di salah satu wanita ini? Apa? Ya, mereka berdua. Berdua. Baik, kita lanjut lagi ke tempat yang katanya horor juga di sini. Mari. Oke teman-teman, saat ini kita ada di koridor rumah sakit ini dan bisa dilihat di belakang ada bekas tempat tidur pasien ya. Dan untuk Rega sendiri, apa yang Rega rasakan di belakang sini? Di sini seperti lagi ada sesuatu yang kuat di belakang. Sangat kuat. Baik, saat ini kita ada di dalam ruangan yang dimana kata Rega di sini ada sosok penunggu yang sangat kuat di sini. Oke, baik Rega, menurut Rega di sebelah mana posisinya? Dia sekarang lagi menggandeng bahu saya. Menggandeng bahu Rega. Kira-kira dia ingin apa dari Rega? Kok sampai bisa menganu bahu Rega? Iya, dia ini di sini yang dia bilang saya yang memerintahkan di sini semuanya. Berarti dia adalah raja dari penghuni sini ya? Dia mengklaim bahwa dia adalah penguasa di daerah ini. Yang paling kuat menurut Rega? Ya, bisa dibilang begitu. Apakah sosok ini ingin menyampaikan sesuatu kepada Rega atau Tidak, dia cuma menggandeng sepertinya. Ya, boleh lah. Mungkin Mas Irfan ingin merasakan energinya. baik mungkin sering. Mari, tangan. Baik, rasakan di sini. Rasakan. Bentar. Kok berat ya? Baik berusaha. Mas Hoirun merasakan berat. Jangan mas, jangan sama-sama terlalu lemas di sini. Saya merasakan punggung saya sangat
Sakit. Oke. Mas Hoirun merasakan bagaimana di ruangan ini setelah Rega mentransfer energi kepada Mas Hoirun? Saya merasa sakit di sini. Gimana? Sekitar sini? Iya. Mungkin berhangat ya kalau agak mendingan. Untuk Mas Hoirun merasakan apa? Tadi di awal saya merasakan sakit di belakang punggung saya sini. Ya itu mungkin karena tadi itu dia langsung menepuk mungkin kan. Gimana? Langsung ditepuk gini. Menurut Rega sosok ini tinggi besar atau sama seperti kita atau bagaimana? Lebih tinggi dari kita sekitar 2 meter mungkin. 2 meter, wow. Kalau dilihat semakin ke atas dia akan terlihat semakin tinggi nanti. Oh, baik begitu. Oke, bagaimana? Kita lanjut atau masih ingin merasakan sesuatu di sini, Mas Rega? Cukup. Cukup, baik. Oke, kita lanjut. Permisi. Baik teman-teman, saat ini saya bertiga berada di sebelah bekas kamar mayat. Mungkin ada sosok-sosok yang lebih menantang lagi, lebih ingin menyerang Mas Rega atau ingin merasakan sesuatunya. Bagaimana Mas Rega? Apakah Anda sendiri melihat sosok-sosok yang ada di sebelah saya ini, bekas kamar mayat? Sosok orang tua yang meskipun dia tua tapi tubuhnya tuh kekar juga. Dan wow, dia mungkin salah satu anggota yang kuat di sini. Salah satu. Salah satu. Berarti bukan Masih cuma ada lagi. ada lagi. Masih ada lagi sepertinya yang belum datang. Oke, baik. Kan yang tadi katakan Mas Rega sendiri adalah sosok orang tua. Apakah rata-rata penduduk di sini adalah orang tua atau bagaimana? Soalnya dari tadi saya lihat orang tua. Itu cuma ada 2 di sini kan. Ada 2. Dia sama ada yang di sana tadi itu, dan yang lain itu masih umur sekitaran menurut saya di 40. Baik, untuk Mas Hoirun sendiri, apa yang Mas Hoirun rasakan di tempat ini? Saya cuma merasakan hawanya dingin di sini. Dingin. Baik, mungkin bisa ditunjukkan ya sosok-sosok yang Mas Rega sebutkan barusan. Di sebelah mana posisinya? Boleh kita langsung menuju ke tempatnya? Oke, baik. Di sebelah mana posisinya yang tadi kata Rega itu kakek-kakek? Di sebelah sini, sebelah kanan saya. Apakah menurut Rega bisa melakukan komunikasi terhadap sosok tersebut? Oke. Kita Mungkin membawakan kita perlu medium. media. Oke. Apakah dia berkenan? Oh, untuk Mas Hoirun sendiri apakah berkenan untuk menjadi medium? Kayaknya seru. Oke. Mari di sini. Saya. Jangan jongkok. Mungkin saudara juga bisa bertanya-tanya. Oke, baik. Permisi. Oke, permisi, baik. Kita dudukan. Oke, baik. Untuk bapaknya, bisa saya bicara dengan bapaknya? Apa dalam mau? Oke, baik. Kenapa ada
bisa menunggu di sini. Apa yang Anda minta dari sini? Angkiri panggungku. Halo. Sudah berapa lama Anda menunggu di tempat ini? Kak peluru. Halo. Sepertinya sudah. Kita harus keluarkan. Air. Ada air. Siap raih mimpi. Melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi. Sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi. Di sini, kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students Today, Leaders Tomorrow. Ini namanya Kopi Pai. Suka banget nongkrong sini sana. Kan, baru juga digibahin. Duh, CBL cantik banget loh. Kok, jangan bergerak. Angkat tangan. Mau nongkrong nyaman aman? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Gunung itu cintanya lebih besar daripada aku. Masih. Mbak, jaga jarak, physical distancing. Apa sih, Mas? Masa pandemi gini, apa nunda kuliah dulu ya? Mbak, ngapain nunda? Ayo kuliah. Jangan nunda kuliah saat pandemi gini ya. Justru ini adalah peluang buat kamu. Banyak keringanan dan relaksasi biaya kuliah. Kuliah nggak harus di kampus, kan bisa daring. New Normal UMM, jangan tunda kuliahmu. Seperti yang kita lihat barusan, bahwa tim dari Jelajah Dua Dunia mencoba untuk berinteraksi kepada sosok-sosok gaib di tempat ini. Sayang sekali penghuni di sini tidak ingin diajak berkomunikasi. Jadi kita langsung ke sesi uji nyali. Dan untuk Mas Hoirul sendiri, apakah Anda merasa siap dalam uji nyali saat ini? Siap. Oke, dan kepada Mas Rega, bagaimana pendapat Anda ketika si Mas Hoirul ini setelah kerasukan dan beliau langsung melaksanakan ujian ini, apakah aman atau malah membahayakan Mas Hoirul sendiri? Aman. Aman. Oke, baik. Pemirsa, kita akan melaksanakan uji nyali dan di sini sudah saya sediakan yaitu lingkar bintang dan juga lagu Lingsir Wengi.
konon katanya ketika kita mendengarkan lagu Lingser ini dan lingkar bintang ini dipasang, itu akan mengundang sesosok-sosok gaib. Apakah hal tersebut adalah mitos atau fakta? Kita buktikan di ujian berikut ini. Tunjukkan dirimu. Kamu pernah mengikuti saya di sini.
Baik, sesi uji nyali sudah selesai. Sekarang saya akan menanyakan apa yang Mas Hoirun rasakan ketika uji nyali di sini. Yang saya rasakan tadi itu sedikit gerah di sini. Entah mengapa. Di sebelah mana? Kanan, kiri? Di belakang saya tadi sedikit gerah. Seperti hawa-hawa panas. Ya. Lalu tadi saya melihat di sebelah sana seperti ada orang. Seseorang. Kepalanya itu tidak ada. Ya. Tapi tingginya lebih dari pintu. Lebih dari pintu. Ya. Terus di sana saya tadi ada melihat mata, melihat saya. Dan dari tadi saya seperti diserang, seperti dilempari atau apa itu. Terus gini. Seperti ada yang melempar ke saya. Kurang ajar mereka dengan saya. Baik, untuk Mas Rega sendiri, sesosok apa yang Mas Rega lihat tadi saat Mas Hoirun uji nyali? Baik, kalau dari penjelasan saya sekarang, untuk yang mulai tadi itu kemungkinan itu sosok perempuan. Perempuan? Yang di sebelah sana itu. Sebelah sana itu sosok perempuan. Lalu yang kata Mas Samen itu yang di sana, nggak ada kepalanya. Dia tuh aslinya ada kepalanya, cuma dia lagi nggak bawa. Lagi tidak dibawa, mungkin ketinggalan. Baik, terus yang melempar sendiri itu mungkin sosok jin. Sosok jin. Itu jin yang melempar. Apakah mereka nggak suka dengan saya? Karena saya dari tadi di sini hanya duduk diam, nggak ngapa-ngapain. Terus kenapa saya dilempar? Dia itu ingin juga berinteraksi dengan Samen. Setelah itu dengan sama minta musik tadi itu, dia itu merasa terpanggil. Kayak dia melihat, dia melempar, minta reaksinya Samen juga. Oh, berarti mereka merasa terganggu akan kehadiran kita di sini. Ya. Oh, atau apa mungkin dari lagu Lingsir Wengi ini dan Lingkar Bintang ini yang membuat mereka untuk datang juga ke sini, Mas Rega? Dengan lagunya ini biasanya itu memanggil sosok kuntilanak. Biasanya. Terus untuk yang lilin, yang Lingkar Bintang ini apa juga dapat memanggil mereka untuk datang ke sini? Jujurnya itu tidak. Oh tidak, berarti itu hanya mitos ya. Oke, baik permisa. Sudah saya dapatkan tadi bahwa lagu dari Lingsir Wengi ini bisa jadi dapat mengundang para makhluk-makhluk gaib di sini. Akan tetapi untuk yang lilin Lingkar Bintang ini belum tentu mengundang. Tetapi kita juga harus saling menghargai akan kehadiran mereka, karena bagaimanapun juga mereka adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Hoirun sudah mau menjadi bintang tamu kami, dan terima kasih juga kepada Mas Rega sudah mau menjadi paranormal di acara kami. Dan jangan pernah takut juga kepada keberadaan mereka, karena keberadaan kita berseberangan dengan keberadaan mereka. Dan saya sebagai host di acara ini, Rega Nata, pamit undur diri, jangan kemana, tetap di acara Jelajah Dua Dunia.